Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira bagi para ASN semuanya, di mana pemerintah tahun depan berencana akan menerapkan skema penggajian tunggal untuk semua para ASN-nya, baik pusat maupun daerah. Lalu seperti apa skema penggajian tunggal yang rencana akan pemerintah berlakukan tahun depan? Skema penggajian tunggal sendiri bertujuan dalam rangka menghindari ketimpangan gaji antara ASN. Jadi sistem penggajian tunggal ini nanti akan dilihat dari gradingnya atau peringkat berdasarkan dari posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan yang diemban oleh para setiap ASN. Nah, untuk penjelasan lengkapnya bisa disimak dari penyampaian narasumber webinar yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur, Bapak Sabirin Warodona. Nah, skema penggajian tunggal ini merupakan konsep yang tentunya bertujuan sangat baik, bertujuan dalam rangka untuk membuat satu simplifikasi dalam birokrasi, dan reformasi birokrasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada ASN untuk berkinerja dengan profesional. Apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan skema penggajian tunggal? Yang pertama, biasanya antar lembaga, antar organisasi ini membandingkan imbalan yang diterima, sehingga dengan konsep penggajian yang berbeda-beda antar instansi dalam organisasi yang berbeda-beda, ini akan memberikan satu disparitas antar lembaga. Maka dari itu, untuk menghindari ketimpangan penghasilan antar ASN, ini dibentuklah satu sistem penggajian tunggal. Jadi sistem penggajian tunggal ini nantinya mempunyai satu grading, mempunyai satu standar di dalam pemberian imbalan nanti, berdasarkan dari posisi, berdasarkan dari beban kerja, berdasarkan dari tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Sehingga seorang ASN dimanapun di dalam organisasi yang berbeda, mereka mempunyai suatu standar imbalan yang sama. Kemudian dalam skema penggajian tunggal ini tentunya bertujuan untuk melakukan efisiensi dan transparansi. Ini yang tentunya karena selama ini sistem penggajian ini transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka pemerintah pusat menginginkan adanya satu efisiensi dan transparansi terhadap penggunaan anggaran. Sehingga dengan konsep skema penggajian tunggal ini, pemerintah pusat mampu dan mudah untuk mengendalikan dan mengawasi belanja pegawai. Dan ini penting bahwa konsep transparansi ini agar pemerintah juga mampu untuk memberikan satu gambaran kebutuhan selama ini. Belanja gaji pegawai di negara kita ini merupakan satu porsi yang terbesar. Kemudian dengan sistem penggajian tunggal, satu gaji ini bisa mengcover segala hal yang diterima oleh karyawan ataupun pegawai ataupun ASN. Jadi satu gaji ini termasuk tukin, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, ini dihitung secara tunggal dengan memakai satu standar, dengan memakai satu grading ataupun indeks yang tentunya bisa memberikan satu gambaran kepastian terhadap berapa gaji yang diterima oleh ASN. Jadi konteks ini adalah skema penggajian tunggal ini satu penghasilan PNS ditentukan dengan satu rumus, yaitu indeks gaji ditambah dengan indeks tukin ditambah dengan indeks kemahalan daerah. Sehingga take home pay yang didapatkan di dalam skema penggajian tunggal ini akan melihat grading system ataupun sistem peringkat berdasarkan dari posisinya, berdasarkan dari beban kerja yang diberikan dari masing-masing individu, kemudian dari sisi penilaian grading tanggung jawabnya serta risiko pekerjaannya. Jadi tentunya skema penggajian tunggal ini secara mudah adalah dalam rangka untuk mempermudah penghitungan
mempermudah transparansi dan efisiensi, dan tentunya antar organisasi di dalam pemerintahan ini tidak terjadi ketimpangan penghasilan.